Bagian 7. Di rumah sendiri Amerika mulai terbelah. Sementara helikopter dan bom berterbangan di Asia Tenggara, di Amerika sendiri muncul gejolak yang tak kalah panas. Kaum muda, mahasiswa, seniman, dan para hippie mulai turun ke jalan, membawa poster bertuliskan "Make Love, Not War". Lagu-lagu protes seperti "Fortunate Son" dan "Give Peace a Chance" menggema di radio. Universitas menjadi arena demonstrasi, dan anak-anak muda mulai bertanya pada pemerintah, kenapa kami harus mati di tempat yang bahkan tidak bisa kami tunjuk di peta. Kerusuhan pecah di kampus seperti Kent State University ketika Garda Nasional menembak mahasiswa yang sedang berdemo, menewaskan 4 orang. Dunia menyaksikan, dan banyak yang mulai sadar bahwa perang ini bukan hanya tentang Vietnam, tapi juga tentang siapa yang punya hak atas kehidupan dan kematian orang lain. Presiden Lyndon B. Johnson yang sebelumnya yakin akan menang cepat, akhirnya menyerah dan tidak mencalonkan diri lagi. Dia digantikan oleh Richard Nixon yang datang dengan janji misterius bernama Vietnamisasi, alias biarkan orang Vietnam Selatan berperang sendiri, kita kabur pelan-pelan. Vietnamisasi bukan berarti perdamaian. Tentu saja, Nixon masih membombardir Kamboja dan Laos untuk menghentikan jalur suplai musuh, tapi justru memperluas perang dan menciptakan krisis baru di dua negara tersebut. Dan ya, semakin banyak rakyat Amerika yang sadar, ini bukan perang untuk menyelamatkan dunia dari komunisme. Ini perang yang bahkan kita sendiri tidak tahu ujungnya di mana. Bagian 8. Tiket pulang tapi bukan kemenangan. Vietnamisasi adalah rencana Nixon untuk membuat pasukan Vietnam Selatan mengambil alih perang, sambil pelan-pelan menarik pasukan Amerika Serikat dari medan laga. Slogan halusnya, bantu mereka, bantu diri sendiri. Tapi dalam praktiknya, ini seperti minta orang yang baru belajar berenang untuk menghadapi tsunami. Amerika Serikat mulai menarik pasukan sambil tetap menjatuhkan bom-bom mereka. Karena katanya, kalau kita pergi, kita harus pamit dengan spektakuler. Sayangnya, bom-bom ini hanya memperparah penderitaan rakyat sipil dan memperluas wilayah konflik hingga ke negara tetangga. Di sisi lain, diplomasi mulai dimainkan Amerika Serikat dan Vietnam Utara. Akhirnya duduk di meja perundingan di Paris yang sejujurnya lebih banyak drama daripada negosiasi. Meja bundar, lalu persegi, lalu oval, mereka debat bentuk meja sebelum debat isi perjanjian. Seperti meeting kantor yang tak kunjung selesai karena desain PowerPoint-nya salah font, kira-kira begitu. Akhirnya, tahun 1973 ditandatangani perjanjian damai Paris yang intinya pasukan Amerika Serikat akan pergi. Tahan tembakan dulu ya, dan biarkan